syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Kita bisa berbicara langsung dengan Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man aroda ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Kalau sekiranya Anda ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Quran. Sehingga itu manfaat paling utama bagi saya. Kenapa kita harus baca Quran? Karena ini salah satu media bagaimana kita bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka sudah cinta Quran dari masa anak-anak, maka insya Allah dewasa juga mereka juga akan cinta. Tapi kalau dari anak-anak sudah jauh dari Quran, maka belajar di waktu tua juga akan terasa susah. Kita mengajarkan anak-anak itu lebih mudah dibandingkan mengajarkan orang yang dewasa. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang harus dibaca, dipelajari, dan dipahami untuk kebaikan dunia akhirat. Agar senantiasa kembali pada Al-Quran, maka seseorang harus memiliki kecintaan terhadap Al-Quran, dan kecintaan ini harus sudah mulai dipupuk sejak dini. Sehingga mendekatkan anak-anak terhadap Al-Quran menjadi pendidikan paling utama untuk membentuk generasi yang mencintai agamanya. Kenapa anak-anak itu wajib diajarkan baca Quran? Motivasinya adalah setiap kita yang dewasa ini pasti akan meninggal. Makanya Rasul mengatakan bahwa salah satu aset terbesar bagi orang tua itu adalah waladun salihun yad'ulah. Seorang anak yang saleh dan mendoakan. Nah, salah satu faktor kesolehan atau indikator soleh itu adalah mereka tahu baca Quran. Dengan seringnya mereka baca Quran, maka kecintaan terhadap Quran itu akan lebih kuat. Dan yang kedua, anak-anak kalau cinta dengan Quran, apalagi mereka itu hafal Quran, maka ini adalah hadiah terindah bagi orang tua pada hari kiamat nanti. Yang mampu memberikan kado spesial atau mahkota keindahan di hari kiamat nanti untuk orang tua adalah anak yang saleh. Salah satu anak salehnya adalah anak yang cinta dengan Quran, anak yang hafal Quran, anak yang mau belajar Quran. Menumbuhkan minat belajar anak pada Al-Quran semestinya dilakukan sejak dini. Rasulullah SAW bersabda, "Didilah anak kalian dalam 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan tilawah Al-Quran." Sebab orang yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lindungan singgasana Allah bersama para nabinya dan orang-orang yang suci. Pada hari tidak ada perlindungan selain daripada perlindungannya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ali Ir'ah. Sebelum melangkah lebih jauh mengajari anak membaca dan menghafal Al-Quran, maka terlebih dahulu harus memunculkan rasa cinta anak terhadap Al-Quran dan menjadikan anak mencintai Al-Quran dimulai dari orang yang mengenalkan serta mengajarinya Al-Quran. Cara mengajarkan anak untuk mencintai Al-Quran, pertama, pengajarnya harus cinta dulu dengan Quran.
Kalau pengajarnya tidak cinta dengan Quran, maka dia akan susah mentransfer. Sehingga itu kalau pengajarnya sudah cinta, maka teknik mengajarnya adalah tidak boleh anak itu diajarkan dengan cara yang keras atau kasar. Mereka harus diambil dengan kelembutan. Misalnya sebelum memulai pelajaran, kita motivasi dulu mereka dengan beberapa kisah. Atau kita berikan mereka informasi tentang Quran supaya mereka lebih semangat belajar Al-Quran. Salah satunya kita sampaikan misalnya, anak-anak, kenapa harus baca Quran? Karena pada hari kiamat nanti itu Rasul mengatakan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kamu kalau sudah di akhirat nanti, yang menolong kita nanti itu adalah Quran. Jadi kita mau berikan mereka dulu motivasi. Yang kedua motivasinya supaya mereka lebih bersemangat lagi adalah kita sampaikan bahwa baca Quran tidak sama dengan baca Quran. Kalau baca Quran, satu huruf itu mendapatkan pahala. Bahkan Rasul menyebutkan bahwa man qara'a harfan minal Quran falahu asyru hasanat. Satu huruf saja dibaca, maka pahalanya itu 10. Nah, motivasi ini yang disampaikan dulu kepada anak-anak supaya pemikiran mereka itu akan terangsang untuk cinta dengan Quran. Tapi kalau mengajar pertama kemudian langsung marah, kemudian ekspresi wajah guru juga tidak mengenakan, maka pasti anak-anak juga tidak akan cinta. Sehingga itu di kami, di Rumah Tahfidz dan Tilawah Darul Khairat itu, para guru di saat menyambut anak yang pertama kali harus dengan sambutan hangat. Anak-anakku sekalian, ayo kita akan berbicara dengan Allah hari ini ya. Dengan cara apa? Kita belajar Quran. Kalau kita baca Quran, insya Allah hari kiamat nanti kita akan ditolong oleh Quran. Jadi motivasi ini dulu yang disampaikan kepada anak-anak. Supaya anak-anak itu selalu cinta dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Muslim, menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga menjadi pondasi utama menumbuhkan minat dan kecintaan terhadap Al-Quran, serta membangun keteladanan memuliakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Beragam metode dapat dilakukan oleh orang tua untuk mendekatkan anak dengan Al-Quran. Selalu memperdengarkan bacaan Al-Quran pada anak, bercerita dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, hingga memberikan dukungan penuh pada anak untuk mempelajari Al-Quran, baik melalui taman pendidikan Al-Quran maupun pendampingan di dalam rumah. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shaqallahul azim. Bagi para orang tua, niatkan dalam hati, sekalipun saya ini tidak tahu mengaji, tapi anak-anak saya harus pintar mengaji. Biarlah saya yang kurang dari sisi pengetahuan tentang Quran, tapi anak saya harus hafal Quran. Saya tidak paham Quran, tapi anak saya harus paham dengan Quran. Kenapa harus ada dalam diri setiap orang tua? Aset orang tua itu adalah anak. Di saat kita wafat, waladun salihun yada'ula sangat diperlukan. Coba di pikiran setiap orang tua seandainya kita wafat, kemudian anak kita tidak ada yang saleh, kira-kira siapa yang mendoakan? Anak-anak kita tidak cinta dengan Quran, maka tidak ada pahala yang mengalir dari anak-anak kita yang telah kita tinggalkan. Alangkah ruginya para orang tua dengan model seperti ini. Makanya motivasi bagi para orang tua paling inti untuk menjadikan anaknya cinta dengan Quran, berikan informasi kepada anak bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca nak kalian Quran, dekati kalian dengan Quran, bersahabatlah kalian dengan Quran. Karena yang membantu ayah dan ibu pada suatu saat nanti, di saat tidak ada lagi di dunia ini, adalah kesolehan kalian karena cintanya kalian dengan Quran, wahai anakku.
Taman Serambi Madinah, pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan generasi Qurani. Terlihat dari banyaknya taman pengajian Al-Quran yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo. Melalui taman pengajian, anak diajarkan untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil dan tilawah, bahkan dibentuk karakternya dengan nilai-nilai Qurani. Gitu, Pak, buruk? Ya, kalau. Peran TPQ di Provinsi Gorontalo menjadi penting dalam membangun generasi-generasi yang mencintai Al-Quran. Selain mendapatkan pembelajaran dari para pengajar, anak juga bersosialisasi dengan teman sebayanya dan mendorong motivasinya untuk semakin mencintai Al-Quran. Beragam metode pun diterapkan oleh TPQ di Gorontalo untuk pembelajaran Al-Quran. Metode pembelajaran Al-Quran yang ada di Gorontalo cukup beragam. Yang pertama kali itu adalah metode Al-Baghdadi yang dikenal dengan metode Hadamu. Contoh cara membacanya adalah dengan dieja alif fathah a, alif kasroh i, alif dhamma u, a i u, atau alif fathatain an, alif kasrotain u in, alif dhammatain un, an in un. Nah, kemudian berkembang menjadi beberapa metode yang lain. Yang cukup dikenal luas adalah metode Iqra yang dikarang oleh Bapak Kiai Haji As'ad Humam dari Yogyakarta. Menggunakan metode CBSA, cara belajar siswa aktif, sehingga mereka tidak lagi mengeja tapi langsung membaca. Yang ketiga adalah metode Qiraati, dan ini masih jarang digunakan di Gorontalo. Metode Qiraati ini dikarang oleh Bapak Kiai Haji Dahlan Zarkasi dari Semarang, dan beliaulah pengarang pertama di dalam pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak usia dini ya. Kemudian cara membacanya mungkin agak berbeda dengan Iqra. Misalkan contohnya adalah ketika membaca huruf A, bata, membacanya harus lancar tanpa harus diputus-putus. Jadi bacanya itu langsung A, bata. Sajaha, tidak boleh sajaha. Karena hal ini akan berpengaruh ketika bagaimana membaca huruf-huruf yang berada dalam kalimat-kalimat yang lebih panjang ya. Yang berikutnya adalah metode rubaiyah. Metode rubaiyah ini menggunakan metode yang cukup berbeda juga karena menggunakan lagu. Kemudian tidak berurutan huruf hijaiyahnya dari alif kemudian sampai ya, tapi diacak. Yang berikutnya ada metode talaki. Jadi metode talaki itu adalah metode membaca Al-Quran yang langsung diajarkan oleh gurunya kepada santri-santrinya. Insya Allah dengan berbagai metode yang ada membuat santri-santri akan lebih bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya terpaku pada satu metode saja, selama metode itu baik dan insya Allah bisa memacu semangat santri-santri, insya Allah itu bisa dipergunakan. Membangun rasa cinta Al-Quran di dalam diri anak-anak bukanlah hal yang mudah. Beragam tantangan pastinya dihadapi oleh para pengajar dan orang tua, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik serta strategi khusus untuk mendorong anak dalam mempelajari Al-Quran. Tantangan dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak ini, baik dari hijaiyah maupun tahfiz, ini beragam. Kalau hijaiyah memang namanya anak-anak masih dalam tahap belajar, kita harus memiliki kesabaran yang ekstra. Karena mereka itu masih usia-usia emas, mereka psikomotoriknya masih tinggi, jadi kadang mereka ketika belajar Al-Quran nggak duduk, diam ya, seperti orang-orang dewasa. Tingkat konsentrasinya juga sangat rendah mereka ini. Oleh karenanya, bagaimana guru memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, kemudian memiliki kreativitas dalam mengajar. Kalau kita tidak memiliki kreativitas dalam mengajar, nak kamu duduk diam tidak boleh bergerak dari situ, maka yang terjadi anak akan berontak.
Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak dengan metode yang efektif dan juga pembelajaran yang menyenangkan buat mereka. Misalkan di sela-sela mengajar, kita membuat game-game tertentu untuk anak-anak sehingga mereka sesuai dengan dunia mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Generasi yang mencintai Al-Quran adalah generasi yang cerdas dan unggul, serta mampu membangun peradaban. Al-Quran tidak hanya mencerdaskan orang-orang yang menghafalkan dan mengamalkan ilmunya secara spiritual, namun juga secara intelektual. Sudah sepatutnya lah, sebagai umat muslim, bahu-membahu untuk membangun generasi yang kuat kecintaannya terhadap agama. Salah satunya dimulai dengan mencintai Al-Quran. Sebagai seorang muslim, mencintai Al-Quran adalah suatu kewajiban, seperti yang difirmankan Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat tersebut menyebutkan bahwa seorang yang mencintai Allah haruslah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Allah berarti dia mencintai Al-Quran sebagai kalamnya. Saya bisa baca Quran sejak saya kelas 1 SD. Saat itu saya berumur 6 tahun. Pada saat pertama kali membaca Quran, yang mengajarkannya adalah ayah saya. Kemudian saya memperdalam membaca Quran di sekolah saya, yakni Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Unggulan Kota Gorontalo. Setelah itu saya lebih memperdalam membaca Al-Quran dan hafalan Al-Quran di rumah tahfidz dan tilawah. Saya suka membaca Al-Quran karena saya mendengar hadis Nabi yang menyebutkan setiap kita membaca satu huruf saja di Al-Quran sudah mendapatkan 10 pahala. Selain itu, saya juga ingin mengamalkan isi Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Cinta kepada Al-Quran merupakan pendidikan utama yang harus ditanamkan sejak dini. Karena dengan mencintai Al-Quran, anak akan cinta kepada Tuhan dan Rasul-Nya, serta keluarga dan agamanya.
Semoga kita sebagai umat muslim dapat selalu menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran dan mengajarkan kepada anak-anak generasi penerus untuk mencintai dan membiasakan diri dengan Al-Quran. Tak lupa pula selalu mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran sehingga kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.